Beberapa sedulur Kicomania itu banyak polemik yang jadi wacana sampai sekarang tuh masih sesuatu yang membingungkan. Nah, orang itu mau melakukan apa dulu itu masih bingung. Yaitu tentang kalau piara burung itu, Pak, lebih enak jinakan dulu atau bunyikan dulu. Karena dua hal itu adalah dua hal yang bertentangan dan butuh proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Wak Iwan, Mastering Channel, mencetak burung biasa menjadi burung istimewa. Banyak pertanyaan dari sedulur Kicomania yang masih ada kebingungan untuk menentukan dalam merawat burung ini mau saya jinakan dulu atau biar bunyi dulu, karena dua hal ini adalah hal yang bertentangan dan butuh proses untuk mencapai itu gitu loh. Jadi kalau kita jinakan dulu kemudian bunyi, sama kita bunyikan dulu kemudian kita jinakan, itu lebih lama mana, Wak, untuk mencapainya? Dengan catatan, artinya ekspektasinya kita pengennya kan punya burung jinak dan gacor. Itu kembali ke targetnya si pemelihara burung itu sendiri. Karena gini, ada orang yang cukup puas dengan dia nggak perlu jinak burungnya, yang penting gacor. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga sedulur Kicomania yang lebih puas apabila burungnya jinak dan gacor gitu loh. Artinya bisa buat mainan, kemudian dia petetin, kemudian dia bunyi, tapi didiamkan juga dia bunyi. Nah, itu silahkan monggo dipilih. Mau yang mana dulu? Kalau yang kriterianya memang tidak butuh jinak, yang penting bunyi atau gacor, ya berarti tidak perlu repot-repot untuk menjinakkan. Gitu loh. Tapi kalau saya pribadi, kalau ada pertanyaan ke saya lebih efektif saya jinakkan dulu, baru saya buat gacor. Nice. Artinya supaya tidak dua kali kerja. Karena kalau kita bunyikan dulu, setelah dia bunyi dalam kondisi dia giras, artinya belum jinak, dia akan bunyi saat nggak ada orang atau jauh dari orang. Tapi saat dia dekat, dia tidak akan bunyi. Artinya setelah dia bunyi gacor, kemudian kita jinakkan, kan dia butuh proses untuk artinya dia pasti macet lagi, bukan macet, berkurang gitu loh. Dia berkurang bunyinya karena dia takut. Jadi akan dua kali kerja apabila kita bunyikan dulu, kita ganteng jauh tinggi. Itu nggak lama tetap cepet dia bunyinya karena jauh dari orang dan dia merasa di alamnya gitu loh. Tapi saat dia sudah gacor kemudian kita jinakkan, dia akan berhenti lagi bunyinya, akan berkurang gacornya. Jadi akan alangkah lebih efektif kalau menurut saya jinakkan dulu. Artinya ya dijinakkannya dengan metode yang pernah saya bahas yang lalu. Bisa dengan terapi lapat, bisa dengan... Yang utama sebetulnya adalah seringnya interaksi kita dengan si burung. Itu sudah cukup menjinakkan, asal kita konsisten ya. Maksudnya jangan hari ini kita interaksi, kemudian besok enggak, besoknya lagi interaksi. Konsisten terus itu pasti lambat laun. Nah, masalah prosesnya berapa lama sih, Wak, untuk menjinakkan burung yang giras itu dengan cara interaksi itu tadi, tergantung dari burungnya itu sendiri. Karena karakter burung itu ada yang mudah jinak, ada yang susah jinaknya. Itu prosesnya tidak bisa dipatok sekian lama tak jamin jinak. Tidak bisa seperti itu juga. Jadi konsisten terus saja. Nanti lambat laun dia akan beradaptasi dengan sendirinya. Kalau sudah dia beradaptasi, merasa tenang, dia pasti akan bunyi. Dia tidak bunyi karena dia takut. Ya contohnya seperti yang tadi. Giras, belum jinak, tapi kita bunyikan. Ya kita ganteng yang jauh, tinggi jauh dari orang. Lebih cepat dia bunyi. Karena dia merasa di alamnya dan tidak ada takut dengan orang karena jauh. Tapi kalau kita dekatkan, dia akan nyolong-nyolong. Kalau istilahnya orang Kicomania tuh muni neng isi nyolong-nyolong. Nek ana wong dia bunyi. Saat ada orang dia nggak bunyi. Nah seperti itu. Jadi
Lebih baik kalau saya jinakkan dulu, sabar, memang sabar. Butuh proses, jelas butuh proses. Nggak ada sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan nyawa itu dengan instan. Beda dengan mesin ya, mesin pencet tombol selesai. Tapi kalau sesuatu hewan yang berkaitan dengan nyawa itu butuh proses dan butuh sabar memang. Jadi kalau ada orang yang punya satu statement bahwasannya, wong kok gelem dadi babune manuk. Nah, itu resiko. Itu resiko. Kita pelihara, kita akan menikmati hasilnya. Ya kita bersusah payah bekerja dulu. Dia pasti akan memberikan imbal balik buat kita gitu loh. Kalau kita nggak mau jadi babu manuk, ya jangan biara burung kan gitu. Sebetulnya bukan lebih ke babu. Cuma kita kan kalau melakukannya dengan senang, hobi ya, berawal dari hobi, kita nggak berat kok, kita menjalankannya nggak merasa capek, malah seneng adanya, walaupun gue ngeresi kotorane, mandiin, jemur, itu dengan senang, kita dengan sukarela gitu loh. Bukan, kalau babu kan terpaksa, kalau kita hobi tidak itu. Jadi kita nikmatin aja. Statement itu kalau nggak mau ngopeni manu ya jangan pelihara burung kan gitu, simple. Jadi tetap kalau saya pribadi jinakkan dulu, minimal mapankan lah. Kalau saya tipikal yang tidak terlalu suka dengan yang jinak harus galak gitu, enggak. Yang penting saat kita melihat dia nggak ngelabak-ngelabak itu udah cukup lah, mapan sudah cukup, dan dia bunyi dengan cuek tanpa takut itu sudah cukup bagi saya. Mungkin itu kalau ada pertanyaan. Lebih dulu mana? Jinakkan dulu atau bunyikan dulu? Saya tetap jinakkan dulu, baru bunyi mengikuti. Mungkin seperti itu, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Waiwan Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.